Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat. Ulangi lagi ya, mic-nya dibuka ya. Biar semangat, biar ramai ya. Energinya segera masuk buat kita semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Untuk apa kita di sini, teman-teman? bersenang. Bagaimana caranya supaya kita bisa ajaib? Buka perisainya. Yakin bisa ajaib, teman-teman semuanya? Yakin bisa. Bismillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa syabihi ajmain, amma ba'du. Qali sadri wa yassirli amri walau udata min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, sahabat terapi syukur sadar nafas, malam hari ini mari kita buka majelis kita bersama-sama dengan doa pembuka majelis. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Semoga teman-teman yang sudah masuk awal ya, yang ada di ruangan Zoom pada malam hari ini badannya senantiasa sehat, bugar, prima beserta dengan seluruh keluarganya. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Mic-nya ditutup lagi, nggak kedengeran nah. Biar artinya semakin membahana. Amin, amin. Amin ya. Anak-anak menjadi anak-anak yang saleha. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka, 5 miliar 1 bulan. Amin. Kita punya aset 10.000 dinar. Amin. Bisa haji dan menghajikan. Amin. Umrah dan mengumrahkan. Amin. Insya Allah wafat husnul hatimah, mendapat syafaat dari Rasulullah, masuk di surga terbaik, di surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang semangat sekali Bunda Susan ya. Terus semangat. Iya, alhamdulillah ya, semuanya gembira semua insya Allah ya. Teman-teman, pada malam hari ini senang rasanya kami dapat berjumpa kembali di hadapan teman-teman dalam rangka kajian rutin kita malam Kamis, yaitu terapi syukur dan sadar nafas ya. Jadi saat kita bersyukur, saat nafas dihembuskan dengan penuh kesyukuran, di sanalah energi yang menggulung energi akan tercipta. Untuk apa? Untuk menciptakan rasa bahagia, rasa tenang ya. Supaya kita bersyukur kan harus tenang dulu. Nggak ada orang panik yang bersyukur. Benar nggak? Dan orang panik nggak akan mudah bersyukur, tapi orang yang tenang pasti akan mudah bersyukur. Nah, di tengah ya, situasi kondisi kita yang masih belum baik-baik aja, apalagi kalau teman-teman yang rajin memperhatikan sosial media, apalagi yang suka menonton berita-berita ya, boleh mensuplai pengetahuan kita dengan berita, tapi apabila ada datang berita yang kurang positif ya, misalnya ada tertangkapnya koruptor atau ada kejadian rumah kebakaran atau apalah gitu ya, ada dokter yang ya gitulah gitu, teman-teman wajib untuk mempertahankan perisai energi, karena sadar nggak sadar tayangan-tayangan atau tontonan-tontonan yang kita konsumsi setiap hari itu membuat energi kita ya, energi positif terutama ya teman-teman, itu semakin melarut dan yang ada malah kita akan menjadi orang yang mudah ke-trigger ya. Dengan trigger itu faktor pemicu ya teman-teman, faktor yang memicu teman-teman menjadi berasa kurang bahagia. Nah, kenapa kita dalam kehidupan sehari-hari kok mudah gundah, mudah galau gitu ya? Mohon izin dulu teman-teman. Ya.
Karena ada beberapa faktor ya, faktor pemicu yang membuat kita energinya itu ya tidak terasa bocor gitu ya. Salah satunya tadi tayangan-tayangan yang kita konsumsi setiap hari, baik di televisi maupun di sosial media yang kita pegang ya. HP itu adalah sebuah alat ya, alat atau sarana yang diciptakan oleh manusia, tapi dia memiliki dua sisi ya, sisi baik dan sisi kurang baik. Nah, tergantung siapa yang memegang. Apabila kita adalah orang yang sudah terlatih untuk mendisiplinkan diri, menjaga energi bahagia yang kita miliki, nah kita akan pilih-pilih tayangan. Kalau ada tayangan yang nggak bagus, scroll lewatin gitu kan. Kita ganti, loncat ke sosial media yang lain, pilih-pilih tayangan yang sekiranya itu bisa dikonsumsi, menyuplai energi positif harian kita ya. Jangan sampai tayangan-tayangan yang kurang positif akhirnya membuat kita ke-trigger menjadi orang yang tidak positif juga. Misalnya apa? Ikut-ikutan berkomentar, komentar yang tidak bisa memberikan solusi, tapi komentar yang seolah-olah menyudutkan dia yang salah, saya yang benar. Nah, itu yang tidak boleh terjadi, karena banyak sekali, bukan hanya 1-2 orang gitu ya. Kadang-kadang komentarnya sudah ribuan atau ratusan ribu gitu kalau di kasus yang viral gitu ya teman-teman. Maka kita tidak berhak untuk menghakimi siapapun manusia yang ada di muka bumi ini. Sekalipun mungkin boleh jadi orang tersebut bersalah, tapi kita bukan Allah gitu. Kita tidak bisa menghakimi orang lain karena kita tidak melihat kejadian itu ya. Taruhlah memang ada bukti, barang bukti ya, misalnya ada emas 74 kg ditemukan di sebuah rumah di Bogor, wah gitu. Nah, itu emas apa gitu kan. Ternyata katanya untuk mengurus perkara tindak pidana gitu kan, ditangani oleh seorang jaksa. Nah, emas itu digunakan untuk apa kan kita nggak tahu semuanya kita serahkan pada orang-orang yang berwenang gitu ya, yang sudah menjadi kapasitas mereka. Lalu kalau ada proses tidak tepat di sana gitu, kita kan orang luar, hanya bisa menonton di luar ya. Kalaupun kita mau memberikan komentar, lebih baik jaga disiplin kata. Komentarlah dengan komentar-komentar yang positif, mendoakan, memuliakan, membahagiakan. Nah, kalaupun teman-teman takut ya, misalnya di kolom komentar kita doa semoga orang itu berubah menjadi baik, bla 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 misalnya. Bagi kita itu positif, bagi orang MR itu baik-baik aja. Tapi boleh jadi bagi orang luar gitu kan, ngapain sih koruptor didoakan gitu, nah, misalnya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai juga. Kadang-kadang kalau kita berkomentar itu harus pas tempatnya, karena nggak semua orang menyukai kebaikan ya. Sekalipun mereka bukan pelaku korupsi, kadang-kadang kan yang terjadi sekarang kan orang banyak menghakimi orang lain, berprasangka pada orang lain dengan mudahnya. Dan ini jangan sampai terjadi demikian, sehingga membuat kita orangnya menjadi diri kita gitu, energinya itu tergerus gitu, energinya itu keluar gitu ya teman-teman, energi positif yang kita miliki, karena kita membentengi diri gitu. Kita jadi masuk ke dalam mode orang yang survive karena dikomentari orang yang menghujat. Kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang kalau kita mendoakan orang lain baik, menurut kita itu adalah doa kickback, tapi kita mendoakannya di sosial media yang ternyata isinya banyak orang haters atau orang-orang yang nggak baik, itu bisa menjadi hal yang kurang tepat. Saya sering membaca komen demikian. Ini orang sebenarnya maksudnya baik, mendoakan orang lain gitu kan, supaya orangnya taubat, insaf gitu kan. Tapi kenapa dia malah jadi dibenci gitu. Nah, ini yang harus kita jaga, hati-hati ya, jangan sampai terjadi pada diri kita. Mending kita keep silent aja deh gitu, nonton aja. Kalau udah ya doakan aja tanpa menahan atau jari kita ditahan supaya untuk tidak mengetik gitu ya. Nah, seperti ini saya izin reminder buat teman-teman semuanya. Karena apa? Yaitu tadi, energi yang tidak positif itu menular 3 kali lipat lebih cepat daripada menjaga energi positif yang kita miliki.
Itu apalagi kalau teman-teman menyaksikan kerumunan banyak orang gitu kan. Kerumunan banyak orang itu sedang ngapain orang itu gitu kan. Umpama kayak saya gitu ya, terhadap teman-teman saya atau anak buah saya gitu kan. Mereka sedang apa gitu ya. Yang satu positif tapi ada satu yang nggak positif, itu pasti yang lain lingkungan itu banyak yang pro ke yang tidak positifnya daripada yang pro ke teman yang positif itu. Ya, ini mungkin sudah menjadi sunatullah seperti itu. Mungkin sudah menjadi apa namanya cara kerjanya Allah supaya orang yang positif itu bisa mempertahankan istiqomahnya itu seperti apa kerja-kerjanya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Malam hari ini ada sebuah tema yang istimewa yang akan dibawakan oleh gurunda kita Bunda Susan ya. Bagaimana kita bisa untuk senantiasa bercermin sebelum mengoreksi orang lain. Tunjuk ketidaktepatan diri kita sendiri sebelum kita mampu untuk mengomentari orang lain. Ya, sebab di sana ketika kita mampu bercermin, ya, rezeki itu akan lebih mudah terbuka, akan lebih mudah datang untuk diri kita dibandingkan kita tidak mau bercermin. Ya, kalau kita mau bercermin kan kita tahu ya cemongnya di mana, nggak tepatnya di mana. Tapi nggak banyak orang yang mau bercermin. Kebanyakan rata-rata nggak suka. Ya, lebih gampang kalau orang Jawa bilang maitu. Lebih gampang maido daripada menjadi pelaku untuk berbuat kebenaran itu sendiri. Nah, bagaimana rahasianya supaya kita punya cermin yang bisa kita bawa untuk menarik rezeki kita ya. Malam hari ini akan dibawakan dengan dahsyat dan powerful ya oleh gurunda kita yang tercinta yang udah ditunggu lama, baru ini perdana muncul kembali ya di ruang TSSN yang tercinta. Nah, kalau kemarin sudah muncul di RFFLP ya, malam hari ini muncul di kelas kita yang tercinta TSSN. Mari kita sambut bersama-sama gurunda kita yang tercinta Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Terima kasih Bunda Pita. Nanti mohon izinnya Bunda ya, saya share screen ya, boleh ya? Boleh ya, Bunda Pita? Nanti saya izin share screen. Oke, silahkan. Ya, sama izin share audio kan ya, Palang Ya. di awal saya sampaikan ya. Oke, Lebih awal ya. Terima kasih. Sebelumnya sahabat semua berbahagia sekali ya Bunda Pita. Malam hari ini kita bertatap muka kembali dan kali ini bentuk cintanya saya kepada teman-teman ya, dari pengamatan, dari banyak yang konsultasi, tapi di sini mohon izinnya saya tidak sebut nama karena itu adalah kasus yang umum gitu ya, dan itu akan saya jadikan materi dan kemudian nanti untuk bisa memotivasi baik kepada yang lainnya gitu ya. Jadi saya mohon izinnya, dan alhamdulillah dengan metode-metode yang terbarukan, Ustadz Nas ada jurus cermin ajaib. Nah, kalau saya jurus cermin penarik rezeki gitu ya. Tapi 11-12 gitu ya pemakaiannya nanti bagaimana cermin ajaib itu dan cermin penarik rezeki ini seperti 11-12 tetapi lebih nanti mendalam ke prakteknya. Nah, sahabat, sebelumnya sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, saya melihatnya semangat semua gitu ya, karena apapun semangat semua ya, karena apapun yang di luaran diri kita itu adalah pancaran pancaran dari batin kita semua. Jadi saya berasa pada malam hari ini semangat seluruhnya. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Alhamdulillah tadi sudah dicek semangatnya oleh Bunda Pita dan kita nanti agar bisa segera rilis gitu ya untuk menambah dari saldo bahagia di batin kita. Nah, tadi Bunda Pita sampaikan ada berita A, B, C, D ya, banyak sekali seperti itu halnya gitu ya.
itu kalau kita mau ikuti memang bisa mengurangi ya dari saldo bahagia kan ada di hati atau di batin kita. Maka kalau teman-teman sadari sejatinya bahagia yang sesungguhnya itu adalah pada saat kita bahagia di dalam ketaatan pada Allah. Nah, pada malam hari ini adalah kita taatnya itu adalah dalam bentuk ngilmu gitu ya. Kita ingin menambah energi baik, menambah energi langitan dengan mendownload, mengakses ya ilmu-ilmu baik, ilmu langitan, ilmu magnet rezeki. Nah, pada kali ini saya akan membahas ya sebelum kita ada masuk ke gua keajaiban dari terapi syukur ya dengan zikir dan diiringi dengan rasa syukur melalui ada nafas ya. Monggo Bunda Diana ya off cam ya. Saya akan membawakan sebuah tema ya, yang ini adalah bentuk cintanya saya kepada teman-teman agar teman-teman nanti mudah mempraktekannya dan menemukan kembali keajaiban, menemukan kembali tetap situasi dalam ketenangan dan kebahagiaan walaupun keadaannya apapun itu yang menghampiri diri teman-teman, karena perjalanan kehidupan kita ya tidak selalu lurus dan mulus ya, kadang ada tumbukannya walaupun itu sudah ajaib ya. Kadang juga ada onak dan durinya gitu kan. Nah, maka kita persiapkan jurus-jurus berikutnya agar kita mempunyai banyak senjata gitu kan ya, mempunyai aneka solusi yang akhirnya nanti sewaktu-waktu bisa kita pakai. Nah, mohon izinnya bagaimanakah cermin penarik rezeki itu, saya mohon izin share screen ya Bunda Pita. Alhamdulillah sudah langsung tersambung ya. Cermin penarik rezeki. Alhamdulillah kita mempunyai ada cermin ajaib dan juga untuk menariknya. Nah, pola terwujudnya dari doa. Nih, kita kan sering doa, ya sering LOP, memproyeksikan hal-hal yang baik. Adalah di mana titik kita sudah TSL, teman-teman. Kita sudah terima, syukuri, lepaskan, dan tidak mengatur-ngatur lagi hasilnya. Mau kapan, mau seperti apa, dan bagaimana itu wujudnya, gitu bukan. Tetapi wilayah cara ya ada proses dan hasilnya itu adalah bukan otoritas dari kita. Saya mau lunas bulan ini Bunda gitu contohnya ya, saya mau lunas besok Bunda gitu. Nah, ini kan kita seperti otoritas kan, akhirnya kita ingin mengatur gitu. Ternyata itu perisai yang kedua, yang lapisan-lapisan kembali di dalamnya itu ada. Nah, otoritas kita bukan di sana. Wilayah di otoritas itu ya untuk mengatur hasilnya adalah dari sistem kerja semesta ini, wilayahnya Allah, wilayahnya Tuhan yang mengatur alam semesta raya ini. Nah, kita tugasnya adalah setelah kita berikhtiar ya, ada doa, ada ikhtiar, kita setelah itu tawakal gitu. Ya, kita serahkan saja caranya, prosesnya, waktunya, jalannya, lepaskan. Terima, syukuri, lepaskan. Jangan dipegangin teman-teman, jangan dipegang handremnya, nanti mobil ndak jalan gitu kan ya. Nah, tugas kita adalah selanjutnya memantaskan diri. Dipantaskan dalam arti adalah frekuensi energi kita itu kita selaraskan, menyelaraskan frekuensi dari impian-impian kita. Maksudnya seperti apa? Nah, saya contohkan ya, ada seseorang yang ingin ketemu Pak Nas gitu ya. Contoh kayak kemarin di offline kan Ayah Ngaseri ya pengen ketemu Pak Nas ya, mohon izinnya teman-teman yang offline ada yang double ya menyimak ada di sini, justru nanti akan lebih mudah prakteknya. Jadi wah ini udah pernah tapi kan itu selintas gitu kan. Nah, pada saat saya belajar Bunda Pita belajar magnet rezeki itu juga satu jurus diulang dan diulang teman-teman, akhirnya nanti mudah sekali mempraktekannya. Nah, contoh ya kita ya atau seseorang itu belum pernah ketemu Pak Nas gitu kan, kemudian ingin sekali ketemu Pak Nas, akhirnya yang untuk diselaraskan apa, ditarik gambarnya di sana ya, saat ketemu Pak Nas itu bagaimana rasanya gitu. Saat ketemu Pak Nas rasanya kan bahagia gitu kan. Nah, selaraskan rasa teman-teman pada impian ketemu Pak Nas itu
ya seperti sudah terjadi, rasanya seperti apa, kemudian bahagianya itu, rasanya kan bahagia ya, kemudian pinjam untuk kita rasakan sekarang ini, gitu ya. Contoh lagi misalnya ya, Bunda Primi ingin ganti mobil gitu kan ya, mobilnya misalnya ya Innova lah atau mungkin yang lebih baik lagi gitu kan ya, mobilnya kemarin sudah warna hitam, ini mau warnanya putih gitu kan. Berarti pada saat sudah dapat mobil itu rasanya kan bahagia gitu ya, selaraskan energi dari frekuensi tubuh kita ini ya dengan seperti sudah dapatkan mobil itu. Jadi dipinjam sekarang ini rasakan bahagianya. Nah, sambil pada waktu ada masa tunggu ya, ada masa buffer time itu, di situ ibaratnya jembatan kejadian itu sudah dibentuk teman-teman. Kita seperti sudah membuat cetakannya dulu ya, rasa bahagia itu yang hukum sunatullahnya itu sudah dibuat ya. Nanti teman-teman tinggal pancarkan gitu kan. Lalu itu akan terjadi dengan sendirinya. Yang awalnya teman-teman buat videonya ya, ketemu Pak Nas, ketemu mobil, ketemu impiannya gitu ya. Lakukan dengan bulat gitu ya, dengan bulat dan percaya. Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, caranya, waktunya kapan, lalu TSL. Nah, ini urutan-urutan dari teman-teman untuk bisa LOP. Kurang lebihnya seperti ini, agar teman-teman terulang kembali, oh iya ya, saya harus menggambarkan, kemudian yang tersisa adalah rasa bahagianya. Setelah menggambarkan, saya lepaskan gitu ya. Nah, catatannya ketika teman-teman sudah bisa membayangkan dan merasakan, sebenarnya tugasnya sudah selesai. Itu teman-teman ya. Nah, di titik yang sama nanti jembatan kebaikan ya dari ranah batin kita itu langsung terbuat. Jadi nanti sudah terhubung antara realitas dunia batin kita, medan kuantum kita, dengan ada realita nanti yang akan terjadi, seperti sudah tersambung gitu teman-teman. Ada penghubungnya antara nanti ada realita nyata dan sekarang masih ada di dunia batin, di dunia kuantum kita. Jadi seperti sudah terjadi jembatannya, sudah ada penghubungnya. Nah, ternyata faktor dari ketidaksuksesan dari LOP, ini faktor kegagalan dari LOP ya, adalah kebanyakan dari jembatan yang telah dibuat dari ranah batin menuju ke dunia realita nyata, seringnya kita sendiri yang membatalkannya gitu, atau membuat delay gitu kan ya. Contoh membatalkannya bagaimana? Ada prasangka, wah ini nih ndak mudah ini gitu ya, ini masih disiplin kata, bagus ya. Nah, kadang mengatakan wah ini susah. Nah, yang terrealisasi adalah kesusahan itu sendiri datang ya, ketidakmudahan sendiri itu datang, kayaknya ndak mungkin ini, ragu kan. Nah, yang terjadi adalah melambat gitu kan ya. Lalu dikatakan lagi ini sulit, kayaknya ini sulit, ada keraguan yang berlapis-lapis di sana. Masa sih saya bisa ketemu Pak Nas, masa sih saya bisa beli mobil itu, masa saya akan mendapatkan ada mobil dengan cepat ada di garasi itu. Kadang kan seperti itu ya, ada pesimis di sana. Nah, bukan ini saja, tapi kadang detok persoalan ya atau tumbukan, kemudian langsung menyerah dan putus asa. Dan disinilah pentingnya fungsi dari sholat dan sabar. Yang delay bagaimana contohnya? Yang delay ya saat ada persoalan, kemudian setelah itu putus asa gitu kan, nggak mau berlatih lagi gitu kan ya, apalagi itu akhirnya ya batal LOP-nya gitu kan, lama sekali. Atau saat ada tumbukan itu nggak mudah lagi ya, nggak mudah untuk bisa praktek. Contoh kayak saya, mohon izinnya, saya mengamati ya dalam kasusnya di tumbukan pada saat ada di kasus bola itu ya, saya lama sekali itu
Saya untuk mendapatkan keajaibannya hampir 2 tahun karena saya tidak mudah memaafkan saat itu. Masih terus menuduh orang luar yang tidak tepat pada saya. Masih menuduh bahwa Allah itu kok tidak melihat perjuangan saya gitu kan. Jadi di sana saya menyalahkan keadaan, ya menyalahkan orang di luaran saya gitu kan. Sampai akhirnya ketemu pada titiknya itu saya didatangi ada seseorang yang mengingatkan saya untuk berlatih kembali gitu ya, yang di situ adalah hasil dari amalan saya waktu itu ya, sering untuk mendatangi anak yatim gitu ya, kemudian juga menyantuninya. Ternyata sedekah itu menolong diri kita pada waktu yang tepat itu teman-teman. Maka kita untuk hobikan ya, mau berbagi gitu kan, mau peduli, karena kapanpun dia akan datang ya, energi baiknya itu akan datang menolong diri kita. Nah itu saya ketemukan teman-teman, tapi memang cukup lama ya, sampai dengan 2 tahun saya merasakannya gitu kan. Dan disinilah proses belajar, oh ada yang lama gitu ya, dan ada yang saya bahkan hanya 2 bulan, hanya 2 pekan gitu kan, kemudian hanya 2 hari gitu kan, hanya 2 jam gitu kan. Nah bagaimana cara untuk bisa lebih cepat? Ternyata kita untuk bisa menfungsikan gitu ya, kita menfungsikan dari membuat ada fungsi ya dari sholat dan sabar yang ada di dalam diri kita, yang nanti itu adalah proses dari penerimaan gitu ya, menerima dari semua kejadian ya yang kita alami. Sejatinya itu adalah yang terbaik dari Allah sejatinya untuk bisa meningkatkan derajat kita. Nah teman-teman, ketika hidup terasa tak mudah gitu ya, datang silih berganti persoalan gitu kan. Nah Allah telah memberikan sebenarnya jalan keluarnya. Di Al-Baqarah ayat 45 Allah katakan, wasta'inu bisobri wassolah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di ranah syariat ya, Allahu Akbar gitu ya, kita ada niat dulu, kemudian kita ada takbir gitu ya. Sholat adalah ibadah yang wajib kita dirikan ya, kita ada di situ tata caranya gitu kan. Tetapi teman-teman, di ranah penghayatan, sholat itu adalah mengajarkan kita terhubung gitu, connecting dengan Allah ya, seperti halnya nanti ya pada waktu kita zikir nafas ya, di sana kita betul-betul terhubung, merasakan dekatnya Allah itu sedekat urat leher kita, urat nadi kita. Nah berhenti sejenak pada saat kita sholat ya, tenangkan diri itu, sadari setiap tarikan nafas dan hembusan nafas. Pada saat kita sholat itu kita hadirkan hati sepenuhnya kepada Allah. Pada waktu teman-teman simak materi ini, coba nanti dihayati, praktekkan gitu ya, rasanya kayak bergetar gitu, bisa jadi merembes gitu ya, kayak mau mengalir gitu air mata ya. Nah saat hati benar-benar terhubung teman-teman, kita akan merasakan ketenangan. Dari ketenangan itu nanti akan lahir keyakinan bahwa Allah telah menyiapkan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Sejatinya seperti itu sahabat. Kemudian teman-teman untuk bisa jalani dengan sabar proses itu ya, karena sabar itu bukan berarti tanpa usaha ya, melainkan adalah tetap tenang ya, terus ikhtiar, prasangka baik di atas rata-rata, yakin pada pertolongan Allah itu datang. Nah contohnya bagaimana saat tumbukannya nih teman-teman ya, saat tumbukan terjadi, contoh ya, ada anak ya, kita punya anak nih misalnya ya, kondisi keuangan masih belum baik misalnya ya, pendapatan masih terbatas gitu kan, kemudian anak masih suka jajan gitu kan ya, masih suka jajan, minta uang kadang di depan orang gitu kan ya, minta uang jajan padahal belum longgar nih keuangannya. Nah solusinya nih teman-teman bagaimana gitu ya, ini diantaranya salah satunya adalah tumbukan ada di keluarga ya, tentang anak misalnya, sampaikan saja di dalam hati ya, wow keren. Kalau misalnya ada di lingkungan yang umum gitu ya, kemudian orang itu pada tahu magnet rezeki, kita sampaikan vulgar ya, tidak apa-apa, wow keren anakku gitu ya.
Tapi kalau misalnya di lingkungan orang-orang yang belum kenal magnet rezeki, ya kita harus hati-hati ya. Mungkin istighfar tapi dalamnya keren, astagfirullahaladzim gitu ya. Tapi hatinya di sini untuk menaikkan vibrasi ya dari energi kita katakan keren dengan senyum. Senyumnya selebar mungkin gitu ya, 227 gitu kan. Nah, tetap tenang. Prasangka baik di atas rata-rata, tenangkan anak. Ya nak, tenang ya nak gitu kan. Lalu diedukasi. Nah, mungkin setelahnya teman-teman muncul ada rasa kesal gitu ya, mau meletup gitu kan. Lalu ambil nih teman-teman cermin penarik rezekinya ya. Jadi teman-teman pada waktu melihat anak seperti itu, langsung lihat cerminnya. Oh, ini kali saya dulu waktu saya kecil gitu. Karena kebiasaan-kebiasaan yang tak baik ya, yang tak sengaja itu tercopy paste ke anak bisa jadi gitu kan. Nah, pada waktu saya kecil kayak gini gitu kan. Kemudian di setiap harinya masih ada nih ya ucapan, tatapan mata gitu ya, mungkin juga raut muka, tindakan yang kebiasaan-kebiasaan tak baik itu tak sengaja tercopy paste teranak gitu kan. Mungkin juga saat dulu kecil bahkan gitu kan saya lebih membuat dongkol orang tua nih gitu kan. Nah, dipraktekkan di sana. Lalu setelah itu mohon ampun ya Allah, ampunilah saya. Anak tidak salah, yang salah siapa? Yang salah adalah saya. Saya yang tidak tepat dengan orang tua saya. Lalu mohon maaf kepada orang tua. Mungkin orang tua masih ada atau orang tua masih sudah dipanggil oleh Allah. Mohon ampunan, mohon maaf kepada orang tua. Jadi akhirnya marahnya itu bisa reda gitu ya. Karena sudah tidak menyalahkan anak lagi gitu. Tapi kalau tidak mengambil cermin penarik rezekinya gitu kan, mengatakan gitu kan, anak tidak tahu diuntung, anak tidak tahu diri gitu kan, atau malah lebih marah lagi gitu kan ya. Jadi akhirnya garis kebenarannya naik, keakuannya, aku yang paling lelah, aku yang paling capek gitu kan. Kemudian keinginannya dimengerti, nak kamu tahu toh orang tuamu gitu kan. Akhirnya marah-marah di situ gitu ya. Tetapi kalau kita mengambil cermin penarik rezeki ini atau mengambil cermin ajaib ini, akhirnya kita berkaca, oh ini saya dulu waktu kecil kali seperti ini. Lalu kemarin-kemarin dan yang telah lalu ada kejadian-kejadian yang tidak baik itu tercopy paste ke anak gitu. Akhirnya anak seperti ini yang terjadi. Kan yang salah siapa? Saya yang salah. Anak tidak salah, anak baik gitu kan. Setelah hati menjadi lembut, teman-teman muncul nih ketulusannya +6, memuliakan anak. Maafin mami ya nak, maafin mami ya anakku, maafin ibu gitu kan. Nah, setelah itu bisa doa teman-teman. Pada waktu di situ teman-teman doa atau menyampaikan sesuatu ke anak, itu nanti akan bisa didengar gitu, atau bahkan bisa diterima oleh anak. Karena apa? Karena perisainya telah terbuka. Dengan apa? Mengambil ada cermin penarik rezeki itu yang dipraktekkan. Akhirnya anak bisa mendengar gitu apa yang kita sampaikan, mau menuruti apa yang kita ungkapkan gitu. Bahkan nanti anak mengerti sekali kondisi orang tua dan mau membantu. Ini bisa kita temukan ya, ada beberapa keluarga ya anaknya itu penurut gitu kan, mau mengerti karena seperti ini dari ilmu-ilmu magnet rezeki yang telah dipraktekkan dalam sehari-harinya. Akhirnya kehidupannya menjadi lebih mudah dan lebih lapang. Nah, contoh lagi ya, ada di sini ya contoh ya, di luaran ada yang mengatakan saya belum banyak nih misalnya ya, uangnya saya belum banyak gitu kan, kemudian saya masih banyak tanggungan cicilan gitu ya, kenapa ya gitu, saya harus membayar ada listrik, membayar kebutuhan banyak sekali, apalagi keadaan yang seperti ini ya, ekonomi yang memang masih kurang membaik. Tapi saya yakin teman-teman yang praktek magnet rezeki, bismillah, karena kondisi
tubuh itu plus ya. Jadi yang dari luar nanti rezeki akan mudah datang gitu kan. Tapi seseorang ini misalnya ya masih ada ketidakmudahan ini di rezeki gitu ya, rezeki finansial. Pada waktu ada tagihan gitu ya, ataupun ada yang harus disetorkan tapi belum ada uang gitu ya, dalam hati, wow keren gitu ya. Senyum 227, tetap tenang, prasangka baik di atas rata-rata, tenangkan diri, edukasi diri. Gitu kan? Ya masuk ke majelis-majelis rezeki, ya masuk ke majelis rilis. Nah ini wujud dari mengedukasi diri kita. Kemudian pada saat ada letupan muncul, kadang kan seperti itu ya. Kita ambil nih untuk cerminnya. Satu, cerminnya bagaimana? Oh saya seperti ini terjadi karena apa? Masuk ya, refleksi ke dalam diri, muhasabah. Karena banyak kebiasaan-kebiasaan yang tak baik, yang tak sengaja, tak terasa membentuk nasib yang seperti ini adanya. Nasib yang belum baik, layar kehidupan saya belum baik. Banyak luka batin yang belum terobati gitu kan, masih ada lapisan-lapisan perisai. Oh iya ya, saya masih belum positif pikiran saya masih ada rasa dongkol, marah, bahkan juga dendam dengan seseorang, belum bisa memaafkan gitu kan. Bisa melihat ke dalam diri gitu. Kemudian saya juga lisannya kadang tidak terjaga gitu kan, sering ngomel, uring-uringan gitu. Akhirnya tindakannya tidak terarah gitu kan, tidak terarah, foto morgana gitu ya, fata morgana gitu, lihatnya kayak kesana kalau beli ini kayak enak ya gitu. Akhirnya dipaksa dengan pinjam gitu kan, menyalahkan keadaan, sering mengeluh gitu kan. Karena apa? Jiwa yang kosong gitu. Akhirnya yang kedua, langkahnya bagaimana? Praktekkan istighfar ya. Ampuni saya ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni saya siap belajar, saya siap berubah lebih baik lagi. Ya Allah, ampunilah saya. Lalu kemudian kepada orang-orang di sekitaran untuk mulai berubah nih, energi menjadi lebih baik lagi ya. Suka meminta maaf dan senang memaafkan. Lalu teman-teman untuk ubah identitas diri, energi teman-teman untuk dirubah ya, mudah mendoakan, mudah memaafkan, mudah memuliakan orang lain gitu kan, sering masuk ke gua-gua keajaiban seperti ini, otomatis terisi ada cairan-cairan positif kan, energinya itu masuk ya, dan dia akan mendelet atau mengeluarkan dari ada air-air yang kotor itu keluar dari botolnya tersebut. Kita imajinasikan seperti itu ya. Atau misalnya kapasitas teman-teman di sini ya bagaikan ada mangkok gitu. Nah, pada saat diisi ada kajian-kajian positif, nanti juga akan ada rilis gitu kan. Nah, akhirnya seperti memasukkan cairan yang baik dan mengeluarkan dari asap-asap yang masih kelabu, masih hitam, ataupun debu-debu yang masih menempel. Dan nanti kecewa, dongkol itu akan menjadi mudah mereda, menjadi mudah turun garis kebenarannya, hatinya mudah melembut ya. Lalu muncul ada tulus plus 6-nya, sabarnya mulai muncul teman-teman. Teman-temannya menjadi banyak, sahabatnya mulai mudah mendekat. Dia menjadi orang yang supel gitu ya, orang yang mudah diterima di banyak komunitas. Doa-doanya akhirnya banyak kabul gitu. Karena apa? Pada waktu dia banyak teman-temannya, otomatis banyak rezekinya gitu kan sahabat ya. Nah, kata-katanya mudah didengar oleh orang lain, mudah diterima karena sudah rileks gitu ya. Garis kebenarannya sudah turun gitu ya. Kemudian emosinya juga sudah terkendali gitu kan, tidak mudah tersinggung. Orang-orang yang mudah tersinggung itu sekelilingnya ya teman-temannya tidak nyaman gitu kan, bahkan akhirnya menjauh gitu karena sering meletup. Tapi kalau dia
damai, adem, tenang, otomatis dia menarik rezeki. Teman-temannya akan mudah datang. Nah, pada saat teman-temannya banyak berdatangan, dia diterima di banyak ya komunitas gitu ya. Misalnya ada di RT, ada di RW, mungkin juga ada di kecamatan gitu ya, misalnya gitu ya. Kemudian ada di alumni-alumni di mana dia sering senang berkomunikasi, bahkan juga kontak di WA-nya banyak gitu kan. Maka dia akan mudah menangkap peluang-peluang yang hadir, dan bahkan juga dia bisa mengerjakannya gitu kan. Dan disitulah rezeki mudah di tangan. Bagaimana awalnya? Dihadirkanlah cermin penarik rezeki, dan ini perlu dipraktekkan ya sahabat. Jadi kita untuk tidak perlu khawatir ya berlebihan. Allah itu sangat dekat pada kita teman-teman. Allah sampaikan di surat Qaf ya ayat 16, seperti yang tadi pagi saya buat ada fitinya ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kami, Allah katakan kami ini adalah Allah dan seluruh pasukannya, yaitu para malaikat, dekat dengan urat leher kita, lebih dekat dari urat leher kita. Jadi setiap kali kita mengingat ayat ini, hati menjadi haru. Nah, teman-teman coba pada waktu sholat, hadirkan rasa itu. Ternyata Allah dekat sekali. Begitu dekatnya, melebihi dekatnya dari urat leher kita sendiri. Dekat sekali. Maka teman-teman coba saat teman-teman menghadapi persoalan, tenangkan diri. Sadari nafas, hirup, kemudian lepaskan. Terhubung dengan Allah. Perbanyak syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang bisa disyukuri? Kesehatan masih ada, alhamdulillah. Anak-anak juga ceria, suami, istri ada, alhamdulillah. Rumah masih ada, beras masih ada, alhamdulillah, masih banyak. Ini yang disyukuri teman-teman. Kadang otak kita itu mudah sekali mengingat hal-hal yang masih belum ada gitu. Mengingat tumbukan-tumbukan, memang itu udah sunatullahnya seperti itu. Tetapi kita harus bisa men-switching fokus bahwa pada waktu kita menjadi ahli syukur, maka keajaiban mudah datang ya. La ing sakartum la azidannakum. Barang siapa yang senang bersyukur, yang sering bersyukur, maka Allah akan datangkan aneka keajaiban, akan datangkan kemudahan-kemudahan bagi dirinya. Perbanyak bersyukur, lalu bersabar di dalam prosesnya. Dari proses tumbukan itu yang diterima ya teman-teman, proses masuk ke gua keajaiban ya, tambahin ada energi-energi baik, maka teman-teman akan mudah sekali berubah menjadi jiwa-jiwa yang baru. Teman-teman berubah menjadi diri teman-teman yang versi terbarukan, bahkan lebih baik lagi, lebih baru lagi, lebih mulia lagi. Di sana bercahaya, dan disitulah makna dari bungkus permen itu terbuka. Manis teman-teman rasanya, karena ketemu keajaiban baru yang tadinya belum dirasakan ada, kok ini ada ya, alhamdulillah. Nah, maka teman-teman, pada saat teman-teman melewati dari sebuah tumbukan ya, kemudian dilewatinya dengan tenang ya, dengan sabar, ditambahin terus energi baiknya, ada rasa syukurnya, alhamdulillah hanya seperti ini saja, alhamdulillah saya akan bisa melewatinya, dan ternyata betul bisa melewatinya, haru luar biasa, alhamdulillah, bersyukur luar biasa teman-teman, seperti di atas rata-rata. Alhamdulillah saya bisa melewati ini, alhamdulillah dengan energi terbaik saya bisa melewati ini semua. Dan yakin teman-teman, setelahnya teman-teman akan dihadirkan keajaiban itu yang kita tidak tahu, kadang tak disangka-sangka teman-teman, ternyata oh ini ya gitu, keajaibannya ternyata ini yang Allah hadirkan gitu kan. Seperti halnya waktu itu saya ketumbuk dengan banyak persoalan, ternyata Allah hadirkan saya mudah menyampaikan ilmu ini ke banyak orang, dan itu ternyata juga adalah LOP dari saya waktu
SMP, SMA gitu kan, karena pada waktu maju ke depan kelas itu sangat tidak mudah gitu ya. Saya memimpikan untuk bisa menyampaikan sesuatu yang baik di hadapan banyak orang, dan ternyata ini ketemunya teman-teman, ada potensi-potensi di dalam diri kita yang sebenarnya Allah sudah hadirkan itu berlimpah ruah. Dan bisa kita gali dengan cara apa? Dengan cara melewati dari setiap tumbukannya itu adalah dengan menerima, kemudian diberikan ada data-data baik, masuk ke gua keajaiban, mengelupaslah kulitnya, kulit-kulit bawang itu, terus kita lakukan untuk bisa detok itu kita lakukan dengan sabar, tambahin lagi energi baik, tambahkan lagi amalan baik. Maka bismillah teman-teman, hati menjadi lebih tenang, kemudian perisai itu terbuka, keajaiban itu datang teman-teman. Pikiran menjadi jernih, jalan keluar Allah bukakan, dan waktu yang terbaik datangnya hadiah itu akan datang pada teman-teman. Menurut Allah nih, waktunya yang tepat nanti akan hadir. Maka pentingnya sekali teman-teman berlatih seperti ini. Coba teman-teman bayangkan, apabila teman-teman mengalami hal tidak mudah, tapi kemudian hanya mager di rumah gitu ya, hanya menunggu waktu gitu kan, tidak ada ikhtiar apapun gitu ya, yang terjadi apa? Maaf ya, kerugian gitu kan. Tidak beruntung teman-teman. Karena apa? Waktu terlewat, terskip begitu saja. Ya, yang terjadi biasa-biasa aja seperti itu. Tapi coba kalau teman-teman berlatih lagi, ya cas booster lagi seperti ini, energi baik rutin didatangkan. Kemudian kita di sini saling menguatkan, rasanya rame luar biasa gitu ya. Mungkin di keseharian masih biasa-biasa saja gitu ya. Tapi di kuantum itu, di hati ya, dan di perasaan kayak gemuruh, rame, menyenangkan gitu kan. Tiba-tiba saja nanti di akhir bulan ada sisa saldo gitu kan ya. Tiba-tiba saja di akhir tahun nanti masih ada sisa saldo, bahkan banyak gitu ya. Alhamdulillah teman-teman yang di offline gini ya, di offline ini banyak yang bercerita, dan memang iya pada banyak berangkat umroh ini, masya Allah, padahal masih kondisi inflasi gitu ya, tapi alhamdulillah pada berangkat umroh. Tapi juga yang di online ya, di sini juga bismillah ya, banyak yang pada ajaib dan bisa berangkat bolak-balik umroh ya, bahkan juga haji. Amin, Allahumma amin. Nah, di sini saling menguatkan teman-teman ya, ada mentor yang telaten untuk bisa membersamai teman-teman, ada Bunda Pita, ada saya, ada Bunda Dina yang untuk saling melayani seperti itu ya. Nah, pada saat di titik ini teman-teman ya, tidak ada keraguan lagi, sudah bulat percaya, prasangka teman-teman baik di atas rata-rata pasti ketemu nih dengan keajaiban yang saya maksudkan, dengan LOP yang telah saya buat videonya, yang telah saya gambarkan ya, ada di kuantumnya. Maka jembatan itu nanti akan lancar sampai ke momen dimana teman-teman ketemu rezeki itu tiba-tiba mengalir berdatangan. Bismillah teman-teman ya, kita sabar dalam prosesnya dan akhirnya ketemu aneka keajaibannya. Demikian teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat ya dari ilmu ya, bagaimana kita memakai cermin penarik rezeki ya, cermin ajaib, cermin untuk menarik rezeki. Tentunya ya, ilmu ini kalau teman-teman amati bagus ya ilmunya, tapi kalau tidak dipraktekkan ya dia akan mengalir aja gitu kan, tidak ada bekasnya. Tetapi kalau teman-teman nanti praktekkan, tumbuhkan apa nih di rumah gitu, misalnya ya di pekerjaan ya, kemudian di dalam kegiatan, lalu kita rutin praktekkan gitu ya, bisa mengendalikan diri, tidak mudah meletup ataupun emosi atau bahkan putus asa, tetapi kita tetap bisa mengendalikan diri, bisa senyum, mau keren, kemudian ambil cerminnya ya, kemudian kita doakan yang terbaik, maka teman-teman bisa langsung bangun kembali, bahagia lagi. Saldo dari bahagia teman-teman di batin itu tak berkurang, bahkan makin bertambah lagi. Dan ingat ya teman-teman, pada saat kita mempunyai saldo bahagia yang lebih, bersyukur di atas rata-rata, prasangka baik selalu ada, maka uang mudah mendekat, rezeki mudah berdatangan. Alhamdulillah.